Ya, Rania, pelaksanaan pemilu presiden Indonesia di Amerika berlangsung sekitar sehari lebih terlambat dibandingkan di Indonesia. Ini berarti warga Indonesia di Amerika sudah mengetahui hasil hitung cepat dan survei yang sudah beredar banyak di internet. Namun tetap saja banyak warga mendatangi tempat pemungutan suara yang dipusatkan di 6 titik, yakni Kedutaan Besar RI di Washington DC, Konsulat Jenderal RI di Los Angeles, San Francisco, Chicago, Houston, dan New York. Ada sekitar 25.000 pemilih terdaftar di ke-6 TPS tersebut, yang sebagian besar mengirimkan surat suara lewat pos. Berlangsungnya pemilu secara damai serta jujur dan adil mendapat respon positif dari pemerintah Amerika. Menghormati pelaksanaan pemilu yang berlangsung damai serta jujur dan adil menjadi salah satu acuan kebijakan luar negeri pemerintahan Barack Obama, seperti diungkapkan dalam pidatonya di Kairo awal Juni lalu. America respects the right of all peaceful and law-abiding voices to be heard around the world, even if we disagree with them. And we will welcome all elected peaceful governments, provided they govern with respect for all their people. Pemerintahan Obama selalu menyatakan tak mendukung salah satu partai atau tokoh dalam pemilu Indonesia. Namun menurut pengamat, pemerintahan Obama tak menghadapi pilihan yang terlalu sulit di Indonesia. Ketiga kandidat presiden berhaluan nasionalis karena partai-partai berbasis agama kurang memperoleh dukungan dalam pemilu legislatif April lalu. There is a perception that the U.S. is ready to go against its democratic principles because they perceive that Islamist parties are not going to be helpful to U.S. foreign policy, and that's a negative view, negative in the view of Muslims around the world, and including in Indonesia. Apapun hasil pemilu di Indonesia, saat bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirayuda beberapa waktu lalu, Menlu Amerika Hillary Clinton menyatakan yang penting demokrasi di Indonesia telah semakin matang. You know, we look forward to working with the government that the people of Indonesia choose. But what is so significant about this election is the further example it sets. Indonesia represents the fact that Islam and democracy are not in contradiction. Amerika juga selalu memuji Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar yang berdemokrasi. Demikian laporan tim VOA Indonesia. Hasil penghitungan suara sementara dari 6 TPS di Amerika menyebutkan bahwa pasangan SBY dan Budiono memperoleh suara mayoritas lebih dari 70%. Meski penghitungan suara yang dikirim melalui pos baru akan dilakukan minggu depan, namun dampaknya akan tidak terlalu banyak dalam mengubah susunan perolehan suara. Rania. Benar, Rania, pemirsa Indosiar, minggu lalu Presiden Barack Obama berkunjung ke Ghana, Italia, dan Rusia. Di Rusia, Presiden Obama bertemu Presiden Dmitry Medvedev dan Perdana Menteri Vladimir Putin. Agenda utama kunjungan Presiden Obama adalah pengguliran kembali pengurangan senjata nuklir Amerika dengan Rusia yang dulu diatur dalam Traktat Pengurangan Senjata Strategis atau START tahun 1991. Saat Perang Dingin tahun 1940-an hingga 1990-an, Rusia yang saat itu bernama Uni Soviet memiliki senjata nuklir yang siap ditembakkan ke Amerika dan juga sebaliknya Amerika siap menyerang Uni Soviet. Banyak tempat yang dulu menyimpan peluru kendali nuklir kini tak lagi beroperasi dan justru dibuka bagi masyarakat umum. Taman Nasional Everglades lumayan jauh dari keramaian, tetapi saat ini ada tempat wisata baru. My name is Leon Howell. I'm an Everglades National Park ranger here in Everglades National Park. This was the Missile Assembly Building. Most of the other sites are long gone. That's the real deal. Original artwork left by the soldiers that were here. Maret lalu kawasan ini dibuka untuk umum. Padahal selama Perang Dingin ini adalah daerah terlarang. This is the barn. This is where the missiles were stored. Every one of these barns was a launch site that had 3 launchers. Bangunan tempat menyimpan peluru kendali masih berdiri. Rudal berikut perangkat kendalinya dibongkar tahun 1970-an sebagai bagian perjanjian pengurangan senjata nuklir dengan Uni Soviet. Tempat ini menjadi ajang napak tilas bagi mantan tentara yang dulu bersiaga di pangkalan rudal nuklir seperti ini sejak 1962 hingga 1979. These guys had a real threat. Their radars and their defenses were tested by Cuban aircraft.
The planes are in the air, and we were just to back up the planes. If they couldn't get them down, then we took them down. But we never had to do anything. Kini para pelaku sejarah yang terlibat langsung dengan Perang Dingin ingin agar tempat-tempat seperti ini mengingatkan rakyat Amerika akan perlunya mengurangi atau bahkan menghapus senjata nuklir. You didn't tell anybody there was warheads there or nothing. They didn't know there was nuclear warheads there. They weren't all nuclear, but some of them were and some of them weren't. So you just don't, at the time it was secret. I reflect on the day, what I was doing, what my folks were doing, what this country was doing. And then at the end, I reflect on war itself. Di era Perang Dingin, daerah-daerah yang jarang penduduknya seperti daerah gurun banyak digunakan oleh pemerintah Amerika untuk menyimpan peluru kendali berhulu ledak nuklir. Beruntung, Amerika maupun Uni Soviet belum pernah menggunakan senjata-senjata itu. Dan kini meski di saat Presiden Obama memulai proses dunia tanpa senjata nuklir, masih banyak wilayah-wilayah yang menyimpan rudal ini. Dari Chloride Mining Town, Arizona, Retno Pinasti, Rafael Setio, VOA Indonesia. Laporan dari Arizona tadi mengakhiri jumpa kita kali ini dari studio VOA Indonesia di Washington DC. Saya Nova Purwadi. Kita kembali ke studio Indosiar di Jakarta bersama Rania Shamlan dan tim Diplomatic Affairs.